Alkisah dahulu kala di Bengkulu hidup 5 perempuan bersaudara. Mereka merupakan putri Raja Wawang. Dari kelima bersaudara, Putri Serindang Bulan merupakan putri paling bungsu. Putri Serindang Bulan juga terkenal paling cantik. Telah banyak laki-laki yang ingin meminangnya, tetapi selalu ia tolak dengan alasan tidak ingin melangkahi keempat kakaknya. Keempat kakaknya sebenarnya berencana menikah setelah Serindang Bulan menikah. Maka dari itu, mereka meminta agar Serindang Bulan menikah terlebih dahulu. Selamat pagi, Kak. Kau sedang apa, adikku? Hanya sedikit membereskan ini. Ada perlu apa, Kakak, kemari? Wahai adikku, sudah banyak laki-laki yang ingin melamarmu. Segeralah menikah, jangan khawatirkan kakak-kakakmu ini. Baiklah, Kakak. Aku akan menikah. Semoga Kakak semua cepat mendapat jodoh. Beritahu ayahanda akan kesiapanmu, adik. Maksud kedatanganku kemari adalah aku akan menikah. Semoga ayah juga menyetujui keputusanku ini. Mendengar penuturan dari Serindang Bulan, beberapa hari kemudian Raja Wawang segera menyebarkan berita bahwa putri bungsunya Serindang Bulan telah siap untuk menikah. Para pemuda merasa gembira. Beberapa hari setelahnya, seorang pangeran tampan datang menemui Raja Wawang untuk melamar putri Serindang Bulan. Wahai putri Serindang Bulan, izinkan aku yang tidak sempurna ini untuk menyenang dan Putri Serindang Bulan menerima pinangan sang pangeran tampan dan kedua kerajaan saling bertemu untuk membahas pernikahan. Beberapa hari kemudian, pihak kerajaan segera menyiapkan pesta pernikahan yang meriah. Namun, secara tiba-tiba kejadian aneh menimpa Putri Serindang Bulan. Menjelang pernikahannya, wajahnya berubah menjadi buruk. Ada apa tubuhmu, wahai putri? Kau terkena penyakit kulit. Aku juga tidak tahu, Pangeran. Saat tadi pagi terbangun, tiba-tiba kulitku menjadi seperti ini. Karena pangeran merasa kecewa, sehingga ia memutuskan untuk membatalkan pernikahan mereka. Maaf putri, sepertinya aku tidak dapat melanjutkan pernikahan kita. Semoga kau lekas sembuh. Selamat tinggal. Hal aneh terjadi. Setelah pangeran tampan tersebut pergi, wajah Serindang Bulan kembali cantik. Tubuh sang putri menjadi sehat seperti sedia kala. Sayangnya, setiap ada laki-laki yang melamar, maka wajah Serindang Bulan akan berubah menjadi buruk. Namun, akan kembali cantik apabila pernikahan dibatalkan. Hal ini terus terulang hingga 9 kali, sehingga membuat pihak keluarga, terutama keempat saudarinya, merasa malu. Hingga pada suatu hari, keempat saudari Serindang Bulan mengadakan rapat rahasia. Ada apa dengan Serindang Bulan? Mengapa kulitnya berubah menjadi seperti itu saat ada pangeran yang ingin melamar? Aku sejujurnya juga merasa malu. Para warga mencemooh saat aku melewati jalanan desa. Serindang Bulan sangat membawa masalah bagi keluarga dan kerajaan kita. Bagaimana jika kita menyingkirkan Serindang Bulan? Jika kita membunuhnya di hutan, maka semua orang akan menganggap Serindang Bulan dimakan oleh hewan buas. Karena itu sangat jahat buat kakak dan adikku. Serindang Bulan juga adik kalian. Jadi kau menolak, maka lakukanlah. Ini perintah dari kakakmu. Jika kau menolak, maka kau adalah gantinya. Diamu ku anggap setuju. Baiklah, aku akan menyingkirkan Serindang Bulan. Namun, aku juga harus Rapat tersebut menghasilkan keputusan bahwa mereka harus menyingkirkan Serindang Bulan karena dianggap sebagai sumber masalah bagi kerajaan. Salah satu dari mereka, yaitu Karangnio, awalnya menolak untuk menyingkirkan Serindang Bulan. Karangnio memang paling dekat dengan Serindang Bulan. Namun dengan penolakannya, justru Karangnio mendapat tugas untuk menyingkirkan Serindang Bulan. Kedua kakak dan adiknya meminta bukti berupa tabung darah dan irisan bagian telinga Serindang Bulan. Sebagai tanda ia telah menyingkirkannya. Dengan berat hati, Karangnio memenuhi permintaan kakak dan adiknya itu. Pada suatu hari, Karangnio mengajak Serindang Bulan berjalan-jalan. Kita mau kemana?
hanya berjalan-jalan. Apakah kau suka? Aku suka. Awalnya Serindang Bulan tidak curiga, namun kelama-lamaan Serindang Bulan merasa takut karena Karang Nio mengajaknya masuk ke dalam hutan. Karang Nio terlihat sangat gelisah. Akhirnya ia memilih untuk berterus terang kepada Serindang Bulan bahwa ia mendapat tugas untuk menyingkirkannya. Apakah itu benar, Kak? Maafkan aku, wahai adikku. Tapi aku akan menyelamatkanmu. Bolehkah aku melukai salah satu dari telingamu? Baiklah, kalau itu memang keputusan semua kakak-kakak, aku akan setuju. Aku baik-baik saja. Karang Nio akhirnya memutuskan untuk mengelabuhi para saudarinya. Ia menyembelih seekor anjing hutan. Darah anjing hutan ia simpan dalam tabung. Dengan tidak tega, ia juga melukai salah satu telinga Serindang Bulan. Telinga putri Serindang Bulan akan ia bawa sebagai bukti bahwa ia telah menjalankan tugasnya untuk menyingkirkan Serindang Bulan. Maafkan aku, wahai adikku. Tapi aku akan menyelamatkanmu. Bolehkah aku melukai salah satu dari telingamu? Kalau memang itu kemauan kakak-kakak semua, aku akan melakukan. Adikku, naiklah rakit untuk pergi dari sini. Kuharap kau baik-baik saja, adikku. Kumohon. Aku juga berharap kakak baik-baik saja. Karang Nio menyuruh Serindang Bulan pergi menaiki rakit dari sungai Ulau Deus. Dengan berderai air mata karena ditinggal oleh sang adik, Karang Nio segera kembali ke istana. Sesampainya di istana, ia menunjukkan bukti tabung darah serta telinga Serindang Bulan pada kakak dan adiknya. Semua kakaknya merasa senang. Kau benar-benar membunuhnya, kan? Iya, sekarang kalian masa puas, kan? Sementara di hutan, Serindang Bulan pergi menaiki rakit di sungai. Ia akhirnya turun di daerah Muara Setahun. Di sana, Serindang Bulan memanjat tebing. Di atas tebing, sang putri membuat rumah untuk ia tinggali dan memulai hidupnya seorang diri di atas tebing. Setahun telah berlalu semenjak Serindang Bulan pergi dari istana. Suatu ketika, sebuah perahu milik Raja Indrapura bernama Tuanku Raja Alam melewati Muara Setahun. Sang raja melihat sinar kemilau dari atas bukit. Karena penasaran, raja pun menepi kemudian turun dari perahu. Ia kemudian menaiki tebing sumber sinar kemilau tersebut. Setibanya di atas tebing, raja melihat sebuah rumah. Sang raja mengetuk pintu rumah. Dari rumah tersebut keluarlah Serindang Bulan yang membuat raja terkejut. Siapa namamu, wahai tuanku? Dan ada gerangan apa tuanku ke gubuk kecilku ini? Mari duduk, tuanku. Wahai gadis jelita, aku tidak menyangka bahwa cahaya di atas tebing berasal darimu. Perkenalkan, namaku Tuanku Raja Alam, Raja dari Indrapura. Siapa namamu? Namaku Serindang Bulan, putri bungsu Raja Wawang. Apakah kau sejak kecil tinggal di sini? Setelah Kak Karang Nio melukai telingaku, aku pergi menaiki rakit dari sungai Ulau Deus dan akhirnya turun di daerah Muara Setahun. Setelah aku turun di daerah Muara Setahun, aku melihat tebing. Kemudian, aku memanjat tebing tersebut dan membuat rumah untuk kutinggali, yaitu gubuk ini. Betapa mulianya hatimu, wahai Serindang Bulan. Wahai gadis jelita, aku tahu aku akan bersikap lantang. Namun, maukah engkau hidup denganku dan tinggal di kerajaanku? Bolehkah kakiku yang kotor ini menginjakan ke istanamu yang mewah itu, tuanku? Kenapa tidak? Malam itu, Serindang Bulan dan Raja Alam melanjutkan perjalanannya menuju kerajaan Indrapura.
Hingga akhirnya Serindang Bulan sampai di kerajaan Indrapura. Sang raja menggelar rapat dengan para penghulu kerajaan. Namun setelah kalian mendengar ceritaku, harap kalian mengerti. Aku ini meminangnya. Hamba mengerti yang mulia, namun akan lebih baiknya kita menunggu 3 hari ke depan. Apakah wajah Putri Serindang Bulan kembali menjadi buruk atau tidak? Baiklah, aku mengikuti saranmu. Setelah ditunggu selama 3 hari, ternyata wajah Serindang Bulan tetap cantik. Hal itu membuat Raja Alam merasa bahagia, karena akhirnya ia dapat menikahi wanita yang ia puja. Akhirnya para penghulu setuju menikahkan raja dengan Serindang Bulan. Yang mulia, sepertinya Anda cocok dengan Putri Serindang Bulan. Terima kasih. Yang mulia, sepertinya Putri Serindang adalah putri bungsu dari Raja Wawang. Apa tidak sebaiknya Yang Mulia memberitahu kepada beliau atas kabar gembira ini? Buatkan surat dan utus para prajurit untuk memberitahu Raja Wawang, calon ayah mertuaku. Baik, Yang Mulia. Di sisi lain, kakak-kakak Serindang Bulan yang mendengar berita tersebut kaget bukan main. Mereka menyalahkan Karangniyo karena dianggap gagal menyingkirkan Serindang Bulan. Apa? Kau bisa membunuhnya? Ya, aku tidak tega membunuh adik adikku sendiri. Lantas, dari siapa yang kau ambil kakakku? Lalu berangkatlah keempat saudari tersebut. Sesampainya mereka di kerajaan Indrapura, mereka langsung bertemu dengan tuanku Raja Alam. Keempat saudari meminta mahar berupa emas sebagai syarat menikahi adik mereka Serindang Bulan. Salam tuanku Raja Alam. Terima kasih telah merawat adikku tersayang Serindang Bulan. Bukan masalah besar. Sudah kewajibanku menjaga sosok yang begitu jelita dan baik hatinya. Namun sebelum tuanku menikahi adikku, ada syarat yang harus kau lakukan sebagai mahar, yaitu berikan kami berupa emas. Baiklah. Namun aku pun memiliki syarat akan hal itu. Kalian harus mengenali wajah adik bungsu kalian. Jika kalian gagal, maka kalian akan dihukum. Raja kemudian menyiapkan 6 orang gadis yang dirias dan wajahnya mirip dengan Serindang Bulan. Mereka dihadapkan pada keempat saudari Serindang Bulan. Keempat saudari Serindang Bulan diminta untuk menunjukkan mana Serindang Bulan yang asli. Siapa di antara mereka yang merupakan Serindang Bulan? Dahulu aku pernah melukai salah satu telinga Serindang Bulan. Benarlah, ada satu gadis yang memiliki bekas luka di telinganya yang berarti dialah Serindang Bulan yang asli. Iya, adikku Serindang Bulan, kau kah itu? Akhirnya Iya, Kakak. Putri Serindang Ini aku, Bulan dengan Serindang kakaknya Bulan. Karangniyo berpelukan cantik sambil dan menangis bersinar. melepas rindu. Di sisi lain, ketiga kakak Serindang Bulan enggan memeluk adiknya itu lantaran merasa malu. Akhirnya tuanku Raja Alam menikahi Serindang Bulan. Sementara keempat saudarinya mendapatkan setabung bambu berisi emas. Serindang Bulan sama sekali tidak menyimpan dendam kepada kakak-kakaknya. Meskipun ia telah menikah dan hidup terpisah dari kakak-kakaknya, namun ia masih sering mengirimi mereka hadiah. Wahai gadis, wahai gerak. Iya. Sekarang kalian merasa puas kan? Macam main-main ya. Wah, matup salina, salah matup. Lu. Terus asem rakyat.
kadoan kan tak iki meneh. Oke, tapi ini blur deh. Wah, main gue. Aja. Piye? Piye? Artisnya Yang satu. Apa? Action. 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 Apa? Action. Action. Apa? Ada apa dengan saudara? Mengapa kulitnya berubah menjadi seperti itu saat ada pangeran yang ini? Aku sejujurnya juga merasa malu. Para warga mencemooh saat aku melewati jalan. Aku menang. Ya Allah. Nangis saya. Iya, saya takut. Bagaimana cara kita membunuh? Menyingkir. Bagaimana cara kita memberikan ya? Udah lanjut dulu. Ada apa dengan senang? Cek banter, perang banter. Perang saya. Ada apa dengan senang? Mengapa kulitnya berubah menjadi seperti itu saat ada pangeran yang ingin? Aku sejujurnya juga merasa malu. Aku terus. Aku tak ada tangannya. Ketika dia benar semangat ketika. Yo. Ada apa dengan sedang? Mengapa? Dulu sih tau. Ada apa dengan sedang bulan? Ketemu biasa lo, ini aku udah didikan. Ada apa dengan sedang? Goblok ini. Terlihat kamu aja cantik, Mbak. Mbak. Kamu kok udah dengan ini? Mana? Oh, coba dong. Aduh. Buat nyotek. Preman. Ayo tolong. Iki aku deh, Mega. Hamba mengerti yang mulia, namun akan lebih baiknya kita menunggu. Wah, parah joget. Pas kiri tengok. Lu jadi sekolah. Jika aku piring, jaga. Lu kayak gue. Orang ketok. Ika. Aku gak betul tuh, Prima. Ika, iya. Lanjut ya. Kenapa?
Agun mana Agun? Kusina harus kasih nilai 100 untuk kita. Aku tahu ini menjadi Sopore, nana, bejos. Hello. aku tahu ini mendadak. Iki asal aja nih Bu, tolong dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku ingin memilangnya. Hamba mengerti yang mulia. Baika, segini masuk mau. Hamba mengerti yang mulia. Mana? Action. Hamba mengerti yang mulia. Arima. Action. Hamba mengerti yang mulia. Namun akan lebih baiknya kita melihat. Action. Hamba mengerti yang mulia. Hello. Hamba mengerti yang mulia. Pernah berkait tentang sering bulan. Duduklah. Mana kira lu? Perkenal. Timo. Namaku tuanku. Raja Alam. Perkenalkan. Namaku. Aku Kerti. Anak Raja Alam. Biang kerok. Aku kan piye Tori. Mari duduk tuanku. Kalau ibu berasal dari mana? Perkenalkan, namaku tuanku Raja Alam. Perkenalkan, namaku tuanku Raja Alam. Raja dari Kok jemo cekan lah. Lima. kan Wedang lampu guju. ini perkenalkan. Apa wes apa? Kita hari kita perkenalkan. Perkenalkan, namaku tuanku Raja Alam, Raja dari Indrapura. Perkenalkan, namaku tuanku Raja Alam. Guju loh. Semua di aku bisa.